Hello everyone, today I will analyze poem name is Fire and Ice by Robert Frost. So, let's get started. Puisi Fire and Ice ditulis oleh Robert Frost pada tahun 1920 dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1923 dalam kumpulan puisi New Hampshire. Puisi ini hanya terdiri dari 9 baris, namun memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Frost menggunakan dua elemen alam yaitu api dan es sebagai simbol untuk menggambarkan dua kekuatan destruktif dalam diri manusia, yaitu hasrat dan kebencian. Melalui kesederhanaan bentuk dan bahasa, puisi ini merefleksikan pandangan Frost tentang akhir dunia, baik secara literal maupun metaforis. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan di sini adalah gaya bahasa dan struktur puisi, tema moral dan pandangan eksistensial yang disampaikan penyair. Selanjutnya adalah struktur dan tema. Puisi ini terdiri dari satu stanza dengan skema rima AB, AABC, BCB. Struktur ini memberi kesan ritme yang seimbang, meskipun topiknya berat. Tema utama puisi ini adalah kehancuran dunia akibat sifat destruktif manusia, baik karena hasrat yang membara maupun kebencian yang dingin. Nah, untuk bagian baris pertama, some say the world will end in fire, some say in ice, memperkenalkan dua teori tentang akhir dunia. Namun, interpretasi yang lebih dalam menunjukkan bahwa Frost tidak sedang berbicara tentang kiamat fisik, melainkan tentang kehancuran moral dan sosial akibat emosi manusia. Selanjutnya adalah simbolisme. Fire atau api melambangkan hasrat, nafsu, keinginan, dan ambisi yang dapat menghancurkan. Contoh baitnya adalah From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. Di sini Frost mengakui bahwa ia memahami kekuatan destruktif dari keinginan manusia. Untuk ice atau es mewakili kebencian, dinginnya hati, dan ketidakpedulian. Contoh baitnya adalah But if it had to perish twice, I think I know enough of hates. Es di sini menggambarkan sisi gelap lain dari manusia, bukan panasnya hasrat, tetapi dinginnya kebencian yang membekukan empati. Selanjutnya adalah pandangan eksistensial. Puisi ini mencerminkan pesimisme Frost terhadap sifat manusia, baik hasrat maupun kebencian dianggap sama-sama mampu menghancurkan dunia. Nah, artinya kehancuran tidak harus datang dari kekuatan kosmik, tetapi dari dalam diri manusia sendiri. Dengan demikian, Frost mengajak pembaca untuk merenungkan tanggung jawab moral manusia terhadap keberlangsungan dunia. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Yang pertama, puisi ini menggunakan metafora. Seluruh puisi adalah metafora besar antara unsur alam dan sifat manusia. Contoh katanya yang tadi itu adalah fire sama dengan hasrat, ice sama dengan kebencian. Dan yang selanjutnya adalah imagery. Frost menggunakan imaji panas dan dingin yang kuat untuk membangkitkan sensasi emosional dan fisik pembaca. Dan selanjutnya adalah diction. Bahasa yang digunakan sederhana, namun penuh makna filosofis. Pemilihan kata seperti fire, ice, desire, and hate menonjolkan kontras ekstrim antara dua emosi manusia. Dan yang selanjutnya adalah tone and mood. Nada puisi ini bersifat reflektif dan tenang, tetapi menyimpan pesimisme tentang masa depan umat manusia. Dan yang kelima adalah pesan moral. Frost menegaskan bahwa kehancuran dunia bukan hanya hasil bencana alam, tetapi dapat lahir dari api hasrat yang tidak terkendali atau dinginnya kebencian manusia terhadap sesama.
Dalam konteks modern, pesan ini masih relevan. Contohnya adalah konflik global, keserakahan ekonomi, dan kebencian sosial menunjukkan bahwa manusia masih bergulat dengan dua elemen tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Puisi Fire and Ice merupakan karya pendek, namun syarat makna simbolik dan refleksi moral melalui dua unsur alam, yaitu fire and ice tadi. Frost menggambarkan potensi kehancuran yang berasal dari sifat manusia sendiri, bahwa kehancuran akibat hasrat dan kebencian, yaitu api, desire, dan ice, hate. Jadi pesan moralnya adalah keseimbangan emosional manusia diperlukan agar dunia tidak hancur oleh dirinya sendiri. Oke, sekian dari analisis saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.